Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pembahasan kita pada subuh hari ini adalah tentang akidah atau keyakinan imam yang empat. Karena imam yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, semua di atas satu akidah. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam masalah akidah. Perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah perbedaan masalah fikih. Ya, dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yaitu tidak ada nas di dalam masalah tersebut. Maka terjadi dalam masalah fikih dan permasalahan yang banyak perselisihan. Seperti masalah kunut subuh, seperti masalah baca Al-Fatihah di belakang imam, seperti masalah i'tidal, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan dalam masalah-masalah fikih mereka berselisih. Dalam masalah fikih memang diizinkan untuk berselisih dalam artian dalam masalah yang memang tidak ada nasnya. Karena tidak ada nas yang sharih, tidak ada nas yang jelas, maka mereka berselisih faham dalam memahami suatu dalil. Dan tentunya dengan tingkatan keilmuan mereka yang berbeda-beda. Dan itu tidak perlu saya bahas pada kesempatan hari ini tentang kenapa mereka berselisih dalam masalah fikih. Karena itu butuh pembahasan tersendiri. Tapi yang akan kita bahas adalah yaitu masalah akidah mereka. Karena subhanallah akidah mereka satu. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka semuanya di atas satu jalan di dalam masalah memahami agama ini. Masalah din ini tidak ada perbedaan di antara mereka. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Untuk membahas akidah mereka satu persatu, bagaimana akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sebetulnya butuh waktu panjang ya. Tidak mungkin cukup kita bahas secara singkat pada kesempatan ini. Kita akan mulai dari keyakinan Imam Syafi'i dulu. Kenapa saya mulai dari Imam Syafi'i dulu? Karena Imam Syafi'i ini Masya Allah di negeri kita Pak, madhabnya sangat tersebar. Bahkan di negeri kita ini banyak umat Islam menisbatkan diri kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i ini murid Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i juga mengambil fikih Abu Hanifah. Sehingga beliau terkumpul padanya ilmunya Imam Malik dan ilmunya Abu Hanifah. Makanya beliau Masya Allah sebagaimana pernah kita bahas pernah saya sebutkan di sini beberapa waktu yang lalu. Beliau itu dikenal sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan murid beliau yang paling menonjol adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, "Laula Syafi'iyyu ma 'araftu fiqhal hadis." Kalau bukan karena Imam Asy-Syafi'i, aku tidak akan mengenal bagaimana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Adz-Dzahabi berkata, semua ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada Syafi'i. Semua ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena subhanallah ya akhi, kalau kita perhatikan yang meletakkan dasar-dasar ilmu agama kebanyakan beliau. Usul fikih beliau dalam kitabnya Risalah yang agung. Ilmu hadis beliau juga dalam kitabnya Ar-Risalah.
Beliau banyak berbicara tentang usul fikih, beliau berbicara banyak tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama dalam kitab Ar-Risalah beliau menetapkan tentang hadis ahad dan yang lainnya. Nah ini subhanallah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati beliau. Kita akan membahas beberapa keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama yaitu tentang keyakinan beliau dalam masalah tauhidullah jalla wa ala, itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, ia berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man halafa billah aw bismin min asma'ihi fahanath fa'alaihi al-kaffarah wa man halafa bi syai'in ghairillah mithli an yaqula rajul wal ka'bah wa abi wa kadha makan fahanath fala kaffarata alaihi wa mithlu qawlihi la amri qala la kaffarata alaihi wa yamin bi ghairillah fa hiya makruhah manhiyun anha. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman, ia berkata, Imam Syafi'i berkata, siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala lalu ia membatalkan sumpahnya, maka wajib bayar kafarat. Tapi siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, tidak ada kewajiban dia bayar kafarat karena itu sudah dilarang. Beliau mengatakan karena bersumpah dengan nama selain Allah itu makruh. Kif makruh. Bersumpah dengan nama selain Allah itu makruh apa haram, Pak? Hah? Syirik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan makruh? Nah, di sini saya ingin pahamkan sedikit. Ketahuilah, Pak, bahasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu bahasanya salaf. Tahu salaf? Salaf itu generasi terdahulu. Adapun pemahaman kita, makruh artinya yang apabila dilakukan dapat apa? Apabila dilakukan tidak mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala. Ini munculnya di belakangan hari, setelah muncul ilmu usul fikih. Itu bahasa khalaf. Di zaman salaf terdahulu, mereka memahami kata makruh itu maknanya haram. Mereka memahami kata makruh itu maknanya apa? Haram. Karena itu memang bahasanya Al-Quran. Al-Quran seringkali memutlakan kata makruh untuk sesuatu yang haram. Contohnya dalam surat Al-Isra. Setelah Allah menyebutkan tentang kesyirikan, tentang durhaka kepada orang tua, tentang berbagai macam keharaman, apa kata Allah? Kana dzalika 'inda rabbika makruha. Ya adalah itu semua di sisi Rabbmu makruh. Nah kan? Masa syirik makruh? Maksud Al-Quran makruh di sini apa? Haram. Rasulullah SAW mengucapkan kata makruh untuk haram. Beliau bersabda, wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah memakruhkan kalian qila wa qal. Kata anu desas-desus. Wa kasratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan banyak menyia-nyiakan harta. Pada itu semua haram. Makanya Pak ya, kesalahan kita terkadang membawa bahasa salaf kepada makna khalaf. Ini salah besar, Pak. Iya. Bahasa salaf makruh itu artinya apa? Haram. Bahasa khalaf belakangan makruh itu artinya apa? Di bawah haram. Maka kalau kita pahami bahasa salaf dengan bahasa khalaf, pasti jatuh kepada kesalahan. Nah ini ya akal Islam azakumullah, ini sebagai faidah saja. Maksud yang saya ingin bawakan dari perkataan Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i ingin menetapkan bahwa bersumpah dengan nama Allah itu, dengan nama selain Allah itu hukumnya haram ya. Ini akidah.
Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Di Indonesia banyak, Pak, orang yang berkata begini, "Demi Allah, demi Rasulullah." Sering tidak? Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya itu yang bermasalah. Kenapa? Karena Rasulullah makhluk, tidak, bukan seorang nabi. Sementara Rasulullah mengatakan, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Subhanallah, ya akal Islam, azakallah. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan tentang masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah akidah ini banyak, ya, orang yang tidak memahami ini. Dia bersumpah dengan sesuatu. Kalau dikatakan, bukankah dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan langit, dengan bumi, itu hak Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu hak Allah. Adapun manusia tidak berhak dia untuk bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian keyakinan Imam Syafi'i yang lainnya ya, tentang masalah tauhidullah jalla wa ala, yaitu at-ta'addub fil alfaz fi jambillah. Beradab, pakailah adab dalam masalah berucap-ucap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah akidah. Beliau berkata, "Man qala mutirna kada ala makna mutirna fi waqti kada fala yakunu kufran wa ghairuhu minal kalam ahabbu ilayya minhu." Siapa yang berkata kita dihujani karena adanya bintang ini, dan dia maksudkan dari ucapannya tersebut artinya kita dihujani di saat munculnya bintang ini, kata beliau, itu bukan kufur. Tapi kalau ia gunakan ucapan yang lain, itu lebih saya sukai. Ini Pak, Imam Syafi'i rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita adab dalam berbicara. Kalau ada orang berkata, ya kita dihujani karena bintang ini, apa maksudnya nih? Kalau yang dimaksud bahwa bintang ini yang menurunkan hujan, syirik. Kalau maksudnya bintang hujan ini turun disebabkan bintang, syirik. Tapi kalau yang dimaksud adalah bahwa hujan itu biasanya turun di waktu munculnya bintang ini, itu bukan syirik, kata beliau. Tapi jangan ucapkan kata-kata itu, karena kata-kata ini mengandung makna syirik, mengandung makna yang lainnya. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda, ya, atadruna madza qala rabbukum. Rasulullah bersabda di subuh hari setelah salat subuh dan yang malamnya turun hujan. Kata Rasulullah, atadruna madza qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka berarti ini orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun orang yang berkata mutirna bin nau'i kada wa kada, kita dihujani karena bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka orang ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah ini Pak, ya,
Dalam masalah ucapan itu kita hati-hati loh mas. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang berbau kesyirikan. Kata-kata dihujani dengan bintang berarti mempunyai mana apa? Seakan menisbatkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Pak. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah termasuk kufur. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kata Imam Mujahid, pengingkaran mereka adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti si Qarun ya. Si Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena kecerdasanku, karena keilmuanku. Termasuk syirik, Pak. Allah mengingkari perkataan si Qarun itu. Kadang kita mengucapkan, ya saya kaya ini berkat kesungguhan saya. Nah, hati-hati. Ini ucapan berbau apa? Syirik. Ya. Terkadang ada orang berkata, untung ada elu, kalau enggak saya bisa bahaya nih. Lah, keberuntungan itu milik Allah. Katakan, ya, dengan karunia Allah, kemudian adanya kamu. Nah, ini adabnya begitu, Pak. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Hati-hati ya. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita tentang masalah itu ya. Al-Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang akidah beliau dalam masalah asma wa sifat. Saya tidak akan bacakan semuanya karena waktunya sangat sempit ya akhi ya. Saya akan bacakan secara sekilas-sekilas saja. Tentang bagaimana keyakinan beliau tentang masalah asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata dalam kitab Ar-Risalah, Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Beliau berkata begini, segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya dan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya. Coba perhatikan Pak, ucapan beliau ini luar biasa sekali. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Maksudnya kata beliau, kita sebagai makhluk hendaklah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sifati dengan akal kita. Jangan sifati dengan pendapat kita. Kalau misalnya misalnya ada orang berkata begini, Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini. Lalu ia tentukan sendiri. Ya, sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi dan pokoknya cuma 20 aja, enggak boleh lebih. Waduh. Ngatur banget sama Allah, Pak, namanya, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, ya. Saya juga dulu belajar katanya sifat Allah yang wajib hanya 20. Enggak boleh lebih dari 20. Ajib. Terus nama Allah berapa? 99. Berarti kalau 99 kurang 20 berapa, Pak? 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Enggak masuk di akal kayaknya, Pak. Dan memang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak beribadah mengharapkan ridho Allah tidak? Baik, ada enggak sifat ridho dalam 20 sifat? Enggak ada. Berarti konsekuensinya kalau Bapak hanya beriman kepada 20 sifat, Bapak tidak boleh beriman Allah punya sifat ridho. Bapak takut enggak dari murka Allah? Saya takut dari murka Allah. Enggak ada dalam 20 sifat Allah punya sifat murka, Pak. Berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja, berarti kita menolak sifat murka. Subhanallah, berapa banyak Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat yang tidak ada dalam 20 sifat.
Makanya Pak, ya, ketika orang mengatakan, "Ya Allah, Engkau wajib punya 20 sifat." Loh, kok ini ngatur siapa gitu kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an. Artinya, kewajiban kita sebagai makhluk, sifatilah Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dengannya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman apa Pak? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas samiul alim, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya apa? Artinya mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya apa? Makhluk. Sekarang Pak, mereka yang mengatakan katanya sifat Allah hanya 20. Mereka tidak beriman Allah punya sifat marah. Alasannya apa? Karena itu sifat makhluk. Yang namanya marah kan ghalyanud dam fil qalb, kata mereka. Mendidihnya darah di hati. Ini mustahil buat Allah. Gak mungkin Allah punya sifat marah. Maka kita katakan kepada dia, kamu mensifati Allah dengan iradah. Kan dalam 20 sifat itu ada sifat apa? Iradah. Kan iradah juga sifat makhluk. Apa kata mereka? Tapi iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk. Kita katakan marahnya Allah pun tidak serupa dengan marahnya makhluk. Apa bedanya? Kalau dikatakan bahwa iradah Allah tidak serupa dengan iradah makhluk, maka marah Allah tidak serupa dengan marah makhluk. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Enggak ada sifat dua tangan itu dalam 20 sifat. Akhirnya mau tidak mau harus ditolak. Iya, untuk mengatakan bahwa Allah tidak punya tangan. Iya. Kenapa? Karena kalau Allah punya tangan katanya sama dengan kita dong. Iya. Kita katakan tangan Allah tidak serupa dengan apa? Tangan makhluk. Allah punya tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka beliau tegas di sini memberikan kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Beliau berkata, alhamdulillah alladzi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya dan melebihi yang disifati oleh makhluknya. Beliau juga berkata sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ini murid Imam Syafi'i sekaligus temannya. Ya. Ia berkata, sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Aku mendengar ya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, dan beliau ditanya tentang masalah sifat Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yas'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat 'alal hujjah radduha li'anna al-qur'ana nazala biha wa sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qawlu biha fima rawa anhu 'adlun fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati 'alaihi fa huwa kafirun. فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يفكر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبه كما نفى التشبه عن نفسه فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Beliau berkata, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitabnya dan yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengucapkannya dan sebagaimana diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil.
Maka siapa yang menyelisihi sifat-sifat yang telah sabit, yang telah sahih, yang telah tetap dalam Al-Quran dan hadis, ya, padahal sudah tegak padanya hujah dan sampai kepadanya dalil, maka orang seperti ini bisa jadi kafir. Dan siapa yang menyelisihi karena belum sampai kepadanya hujah, maka dia dimaafkan karena kebodohan dan ketidaktahuan dia. Karena, kata beliau, perhatikan, karena untuk mengetahui tentang nama dan sifat Allah tidak mungkin kita ketahui dengan akal, tidak pula dengan pikiran. Dan tidak boleh seseorang, kata beliau, berpikir dengan kebodohan kecuali setelah datang kepadanya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah telah meniadakan hal itu dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Sampai kemudian Imam Syafi'i berkata, wa anna lahu qadaman, dan Allah punya kaki. Berdasarkan hadis, hatta yadu'a rabbu fiha qadamah. Sebutkan dalam hadis bahwa api neraka, Pak, pada hari kiamat akan terus berkata kepada Allah, masih ada tambahan, hal mim mazid, masih ada tambahan ya Allah. Kata Rasulullah, hatta yadu'a rabbu qadamah, sampai Allah pun masukkan kakinya ke neraka. Lalu neraka berkata, cukup. Maka Imam Syafi'i berkata, kita tetapkan bahwa Allah punya kaki sesuai dengan keagungannya. Tapi jangan dipikirin, Pak. Sebab Bapak kalau mikirin sifat Allah, pasti yang kepikiran sifat kita lah. Kalau Bapak misalnya dengar kaki Allah, yang kepikiran sama Bapak kaki siapa? Ya kaki kita kan, ya. Makanya jangan dipikirin, karena itu masalah gaib. Bapak mikirin kakinya iblis aja nggak bisa, Pak. Pernah lihat kakinya iblis? Nggak bisa kan? Itu aja nggak bisa, apalagi memikirkan yang lebih gaib dari itu, ya akal Islam. Iya. Lalu beliau berkata lagi, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Wa annahu laisa bi'awar, dan bahwasanya Allah memiliki mata, tapi mata Allah tidak juling. Ya, kenapa? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang Dajjal, innahu a'war, bahwa a'war itu matanya juling. Matanya apa? Pecak sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan bahwasanya Rabb kalian tidak pecak sebelah. Maksudnya Imam Syafi'i bahwa Allah punya mata, tapi mata Allah tidak pecak sebelah. Iya. Wa annal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamati bi absarihim, dan kita meyakini bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah pada hari kiamat, ya, dengan mata-mata mereka. Kama yarawnal qamar lailatal badr, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, maka Imam Syafi'i ternyata menetapkan seluruh sifat-sifat seperti itu. Maka ya akhi, azakumullah wa iyyakum, mungkin ada yang bertanya, lalu akidah 20 sifat itu asalnya dari mana? Saya katakan bukan dari Imam Syafi'i, bukan dari imam yang 4, bukan. Tapi itu asalnya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari itu, Pak, hidup sekitar 100 tahun lebih setelah imam yang 4. Iya. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama, fase Mu'tazilah. Karena memang ayah angkatnya itu pentolan Mu'tazilah. Al-Qadhi, ya, Al-Jubba'i itu. Ya. Kemudian karena beliau sering debat sama bapaknya, enggak puas Imam Syafi'i, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari enggak puas. Maka kemudian beliau pindah ke fase kedua, yaitu akidah kullabiyah. Nah, beliau di situ menetapkan hanya 20 sifat saja. Ini akidah yang kedua. Di akhir hayatnya
beliau kemudian kembali kepada akidah imam madhab yang 4. Dan akidah yang ketiga ini Pak, itu termaktub dalam 3 kitab beliau. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, keyakinan beliau yang terakhir itu termaktub dalam 3 kitab. Kitab yang pertama Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin ini kitab yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tentang masalah keyakinan-keyakinan firqah Islam. Di jilid 2 beliau menyebutkan tentang akidah Kullabiyah yang merupakan akidah di fase kedua beliau. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan akidatus salaf ashabil hadis. Akidah salaf ashabul hadis. Di situ beliau menetapkan semua sifat-sifat Allah. Di antaranya Allah bersemayam di atas arasy. Di antaranya Allah mempunyai sifat-sifat, dan terus disebutkan keyakinan-keyakinan mereka. Lalu beliau berkata di akhirnya, beliau berkata begini, wa hadza ma dhahaba ilaihi Ahmad bin Hanbal wa bihi aqul. Dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dengan ini saya berpendapat. Ya, beliau di sini telah menyatakan rujuknya dalam kitab Maqalat Islamiyin. Silakan Bapak cari bukunya 3 jilid. Judulnya Maqalat Islamiyin, itu tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya. Kitab yang kedua yaitu Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah. Di situ beliau menetapkan semua yang ditetapkan oleh akidah imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seluruh ulama salafus saleh. Namun kitab Al-Ibanah ini tidak diakui oleh orang-orang Asy'ariyah di belakangan, dan mengatakan bahwa itu dusta atas nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi sebetulnya para ulama Asy'ari banyak yang menetapkan bahwa itu bukunya beliau. Di antaranya Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tabyin Kadzabil Muftari. Di situ beliau menyebutkan bukti-bukti yang kuat bahwa itu memang bukunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian buku yang ketiga yaitu buku yang berjudul Risalah ila Ahli Tsaghr. Di situ juga beliau menetapkan akidah salaf ashabul hadis. Nah, 3 buku ini menunjukkan Pak bahwa beliau sebetulnya sudah rujuk. Cuman sayang yang tersebar sampai detik ini akidah beliau yang keberapa? Fase yang kedua itu Pak. Iya. Nah itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Akidah beliau tentang sahabat. Bagaimana keyakinan beliau tentang iman? Beliau berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, haddatsana Abul Abbas Al-Asam qala akhbarana Ar-Rabi' qala sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Kata Imam Syafi'i, iman itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Ahlussunnah, Pak. Iman itu perkataan mencakup perkataan hati, perkataan badan, dan perkataan lisan. Dan perbuatan mencakup perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Bertambah dan berkurang. Ini keyakinan yang menyelisihi akidah Khawarij dan Murji'ah. Khawarij, Murji'ah, keyakinan mereka sebetulnya ada kemiripan, tapi aplikasinya berbeda. Khawarij dan Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi dalam aplikasinya berbeda. Kata Murji'ah, apabila ada sebagian iman, ada semuanya. Makanya keyakinan orang Murji'ah apa Pak? Yang penting yakin dia bahwa Islam benar, Rasulullah benar, dia yakin syahadat la ilaha illallah sudah cukup. Walaupun dia berbuat maksiat, berbuat syirik, itu tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya, kata mereka. Ini Murji'ah nih Pak. Jadi Murji'ah itu mengatakan bahwa maksiat, kekafiran tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Ini jelas batil Pak. Khawarij mengatakan
iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi apa kata mereka? Apabila hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Maka keyakinan mereka apa? Orang yang jatuh kepada dosa besar, kafir, murtad dari agama Islam. Orang yang berzina, kafir. Orang yang yang berdusta, kafir. Ya. Ali bin Abi Thalib dituduh kafir. Kenapa, Pak? Orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib dituduh kafir karena dituduh Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Gara-garanya terjadi perdamaian antara pasukan Ali dan pasukan apa? Muawiyah. Waktu itu Ali mengutus Amr bin Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin al-As untuk perdamaian. Apa kata orang Khawarij? Ali menyerahkan hukum kepada manusia, Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum hanya milik Allah. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Pengikutnya kafir juga semuanya. Akhirnya mereka menghalalkan darah, baik dari pihak Ali dan Muawiyah. Maka orang Khawarij ini berkumpullah, Pak, di suatu tempat yang bernama Harura. Mereka kemudian disebut dengan kelompok Haruriyah, di mana keyakinan mereka bahwa Ali kafir, halal darahnya, Muawiyah kafir, halal darahnya. Maka kemudian mereka pun berbuat keonaran. Tadinya sebelum mereka berbuat keonaran, Ali tidak mau memerangi mereka, nggak mau. Ketika Ali ditanya tentang orang Khawarij, kata Ali bin Abi Thalib apa? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita juga, tapi mereka memberontak kepada kita. Tapi kemudian ketika mereka mulai berbuat keonaran, mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat, membunuh budaknya yang sedang hamil juga. Ya, maka Ali pun bermusyawarah dengan para sahabat, lalu kemudian diperangi mereka. Ya. Nah ini ya akhi azakumullah. Nah, Khawarij dengan Murji'ah beda dengan Ahlussunnah dalam masalah iman, Pak. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ya akhi, yaitu takdir. Imam Syafi'i menetapkan adanya takdir, wajib kita beriman. Beliau berkata, ya. Beliau berkata, "Fama syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'ta illam yatasha lam yakun." Apa-apa ya Allah yang Allah kehendaki terjadi, ya, pasti terjadi walaupun kamu tidak menghendakinya. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi walaupun kamu menginginkannya. Lihat Pak, Imam Syafi'i menetapkan bahwa semuanya dengan apa? Kehendak Allah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak akan terjadi. Nah, keyakinan ini yang diselisih oleh dua firqah yang sesat. Apa itu? Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah itu keyakinannya apa, Pak? Katanya, apa yang Allah kehendaki terjadi bisa jadi tidak terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi bisa jadi terjadi. Ini keyakinan Qadariyah, Pak. Pernah ada seorang Arab Baduy, Pak, datang kepada pentolan Qadariyah yang bernama ya Amr bin Ubaid. Lalu dia berkata, "Hai Amr, unta saya hilang dicuri orang. Tolong doakan kepada Allah agar unta saya dikembalikan." Apa kata si Amr dengan keyakinan yang sesat itu? "Ya Allah, unta orang ini hilang dicuri orang, dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri." Lihat.
maka kembalikanlah unta orang ini kepadanya ya Allah. Apa kata orang Arab Badui ini? La hajata li fi du'aik. Saya enggak butuh doa kamu. Loh, kenapa kata Amr? Kamu berkata tadi, ya Allah, unta orang ini hilang dicuri orang, dan engkau tidak berkehendak untuk dicuri. Kalau Allah tidak berkehendak untuk dicuri ternyata masih kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak untuk dikembalikan ternyata enggak kembali-kembali. Jadi saya enggak butuh doa kamu. Ini keyakinan Qadariyah, Pak. Jadi orang Qadariyah itu menolak adanya takdir. Ya, bahwasanya Allah enggak tahu apa yang akan kita lakukan besok, Allah enggak tahu. Makanya Rasulullah disebutkan dalam hadis mengatakan apa? Al-Qadariyatu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena orang Majusi menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada selain Allah. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan cahaya, yang menciptakan keburukan kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan ya manusia sendiri. Ya, Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Ini Qadariyah, Pak. Kebalikannya Jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia itu bagaikan jarum jam, sudah. Semua sudah takdir Allah, sudah kehendak Allah. Maka orang yang kafir sudah takdir Allah, enggak salah. Iblis sudah ditakdirkan begitu, dia juga enggak salah. Fir'aun ditakdirkan begitu, enggak salah. Orang yang berbuat maksiat sudah takdirnya, ya sudah, biarin aja. Sudah takdir, gimana lagi? Jadi akhirnya takdir itu dijadikan sebagai dalih untuk membenarkan semua kemaksiatan. Iya, bayangkan Pak, sampai-sampai pernah pentoran orang Jabariyah itu melihat istrinya berzina. Rupanya marah dia kepada istrinya, Pak. Apa kata istrinya? Mas, udah takdir. Kenapa kamu harus marah? Bayangkan Pak, firqah Jabariyah ini merusak syariat, Pak. Semua orang secara fitrah gak bakalan menerima firqah seperti ini, Pak. Kalau bapak bawa motor, wah, terus lampu merah nerabas, stop sama polisi, sih kamu, kenapa kamu nih? Ya, takdir Pak. Siapa yang mau terima Pak? Takdir, ya enaknya kamu takdir. Kamu kan udah ngelihat lampu merah, kenapa kamu terabas terus? Ya. Kalau ada orang merampok harta antum, setelah ngerampok dia bilang, ridho ya sama takdir. Siapa yang mau ridho, Pak? Makanya ini kelompok Jabariyah itu kata para ulama yang menghapus undang-undang syariat dan yang lainnya. Gara-gara Qadariyah inilah akhirnya syariat tidak akan berlaku kalau begitu. Penegakan hukum dan yang lainnya tidak akan berlaku hanya karena alasan apa? Takdir. Banyak di masyarakat terkadang seperti ini, Pak. Pernah ada seorang wanita yang ya gitu deh, ya. Pakaiannya begitulah, gitulah. Ya suka berbuat maksiat dan yang lain. Apa kata dia? Ya aku sudah ditakdirkan Allah begini, gimana lagi? Kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah juga nanti dapat hidayah kok. Nah kan bahaya Pak jadinya Pak. Jadi akhirnya nanti akan berkata apa? Fir'aun enggak salah karena sudah takdirnya begitu. Wah, hancur syariat kita ini ya ahli Islam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan keyakinan Ahlussunnah. Ya. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memang yakin semua sudah takdir Allah, tapi manusia diberikan oleh Allah apa? Kemampuan, kehendak. Ya. Maka Allah pun mempunyai dua kehendak. Kehendak yang pertama kehendak kauniyah qadariyah. Yang kedua kehendak diniyah syar'iyah. Kehendak kauniyah dan qadariyah itu kehendak sebatas kehendak yang tidak berhubungan dengan cinta dan benci dan ridha. Sedangkan kehendak diniyah syar'iyah itu adalah kehendak yang berhubungan dengan cinta dan ridha.
Maka Allah menakdirkan adanya maksiat. Ini kehendak kauniyah, qadariyah. Tapi Allah memerintahkan kita meninggalkan maksiat. Ini kehendak diniyah, syar'iyah. Tidak bertabrakan dua kehendak tersebut. Maka dari itu Ahlussunnah punya keyakinan, dalam masalah maksiat tidak boleh seseorang beralasan takdir, nggak ada. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat dengan kehendak dia dan kemauan dia, sementara dia mampu untuk meninggalkannya. Tapi dalam masalah musibah, boleh kita mengatakan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ringkas kata. Wa illa pembahasan masalah takdir panjang, Bapak. Tidak akan mungkin kita bahas secara panjang lebar, Pak. Ya. Kemudian akidah Imam Syafi'i tentang sahabat. Ini keyakinan seluruh ulama, semua sepakat memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi hanya satu, Syiah. Bapak, kalau Bapak tanya orang Syiah Rafidhah, ya, Syiah Imamiyah, yang di Indonesia kebanyakan ini Syiah Rafidhah. Para sahabat kafir tidak? Mereka punya keyakinan kafir, Pak. Tapi kalau Bapak yang nanya, nggak bakal ngaku. Karena mereka punya sifat taqiyah. Tahu nggak taqiyah? Taqiyah itu bohong. Karena bagi mereka berbohong di hadapan Ahlussunnah itu ibadah. Ya, nggak masalah. Di mana orang Syiah mengatakan para sahabat kafir semuanya. Sementara Ahlussunnah mengatakan para sahabat mereka orang-orang yang sebaik-baiknya generasi. Nah, ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, "Athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wat Taurati wal Injil wasiqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahadin ba'dahum farahimahumullah wa hanna'ahum bima atahum min dhalika bi bulughi manazilis siddiqin wa syuhada." Fahum addu ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahaduhu wal wahyu yatanazzal alaihi fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan wa azman wa irsyadan wa arafu sunnatahu ma arafna wa jahilna wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudika bihi ilmun wastumbita bih wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana bina wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata begini. Allah tabaraka wa taala telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Dan telah diriwayatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh generasi setelahnya. Maka Allah pun memberikan kepada mereka kabar gembira dengan mereka mempunyai derajat yang sangat tinggi. Mereka para siddiqin dan para syuhada. Dan merekalah yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita. Dan merekalah yang menyaksikan wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Maka mereka yang paling tahu tentang sunnah Rasul SAW, baik yang umum maupun yang khusus, yang azimah maupun berupa bimbingan. Maka mereka telah mengenal sunnah Rasul, apa yang kita kenal dan kita tidak tahu. Maka mereka, kata beliau, di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, wara, akal, dan istimbat. Pendapat mereka lebih terpuji daripada pendapat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Memuji para sahabat luar biasa, Pak. Ya, wajib kita yakini. Kita wajib mencintai semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Syiah itu, Pak, mengatakan para sahabat kafir. Lalu mereka membawa dalil. Oh, kami punya dalil. Hadis tentang telaga Haud. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la taridunna alayyal haud, kalian nanti akan singgah di telaga Haudku. Fayahtalija aqwamun min ummati
Tapi nanti ada yang tidak bisa minum dari telaga Haud. Lalu aku berkata, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku kemari. Lalu dikatakan kepadaku, hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Tuh lihat, kata orang Syiah, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat akan mati kafir semuanya. Buktinya Nabi memanggil sahabatku, sahabatku. Lalu dikatakan, kamu hai Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelahmu. Lah kan kalau orang Ahlussunnah ngedengar hadis ini jadi bingung, Pak. Waduh, benar juga ya akidah mereka ya. Iya. Tapi alhamdulillah ulama Ahlussunnah sudah membantah. Pertama, Nabi SAW bersabda seperti itu tidak bertabrakan dengan pujian Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran antara para sahabat. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah 100 apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah telah menyatakan ridhonya dalam Al-Quran, dan Allah telah menjamin Al-Quran akan dijaga sampai hari kiamat. Berarti ayat ini akan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Mungkinkah Allah menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran? Gak mungkin, Pak. Justru ini sebagai apa? Rekomendasi langsung dari Allah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Rasulullah menyebutkan 10 yang lain. Rasulullah menjamin orang yang ikut perang Badar di surga semuanya. Rasulullah pun menjamin orang yang ikut Bai'atur Ridwan yang berjumlah 1.400 orang itu di surga semuanya. Semua jaminan dari Rasulullah SAW. Maka adapun hadis tadi tentang telaga Haud, kata Ibnu Hajar, itu maksudnya mereka yang murtad di zaman Abu Bakar. Di zaman Rasulullah mereka masuk Islam, kemudian di zaman Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka murtad yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dari para sahabat karangan Muhajirin dan Ansar, mereka sudah disaksikan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Nah ini Bapak sekalian, maka wajib kita yakini, wajib kita mencintai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Makanya Pak, kata Imam Asy-Sya'bi, orang Yahudi dan Nasrani itu lebih mending daripada orang Syiah. Kalau orang Yahudi ditanya, generasi kalian yang terbaik siapa? Para sahabat Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ditanya, generasi kalian yang terbaik siapa? Hawariyun, sahabat Nabi Isa. Tapi kalau orang Syiah ditanya, generasi kalian yang paling buruk siapa? Para sahabat Rasulullah. Masya Allah. Makanya dari itulah kita berlepas diri dari keyakinan Syiah, dan kita tidak setuju Syiah ada di negeri ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini keyakinan Imam Syafi'i dan banyak lagi ya akhi, karena waktunya juga udah jam 7 ini ya. Kalau saya bacain semuanya sampai jam 9 gak selesai-selesai nanti Pak. Mungkin suatu ketika bisa dilanjutkan dengan ustadz yang ada di sini ya, tentang keyakinan imam yang 4. Ini baru Imam Syafi'i loh. Imam Abu Hanifah belum, Imam Malik belum, Imam Ahmad belum, baru Imam Syafi'i ini. Ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan setidaknya mewakili lah ya dari keyakinan daripada imam yang 4 tersebut. Ini saja, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallah Ustaz. Sebelum kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab dari panitia ya, dalam hal ini menyediakan 3 buah hadiah Ustaz untuk berikan pertanyaan kepada jemaah yang bisa menjawab Ustaz. Untuk itu kami persilakan pada Ustaz untuk berikan pertanyaan kepada para jemaah untuk mendapatkan hadiah 3 orang insyaallah. Sesi tanya jawab di sebentar dulu ya. Ada pertanyaan dari Ustaz 3 orang.
Ada pertanyaan. Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad Idris? Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu keturunan Banu Hashim Quraisy. Ya. Beliau itu Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu kapan Imam Syafi'i lahir dan kapan wafat? Lahirnya, wafatnya? 200 berapa? 203 205. Tadi Bapak bilang 205 203. Ini tengah-tengah sebetulnya Pak. Yang benar 204. Ya udah kasih aja deh. Hampir. Pertanyaan yang terakhir tadi, Imam Syafi'i memberikan kepada kita kaidah dalam muqaddimah kitab Risalah. Bagaimana mengimani sifat Allah. Ada yang masih ingat enggak? Enggak ada ya? Ahsan, barakallahu fiik. Betul sekali. Masya Allah. Katanya 3. Mau satu lagi. Baik. Tambah satu lagi pertanyaan. Siapa yang mengatakan kalau bukan karena Syafi'i aku tidak bisa memahami hadis Nabi? Imam Ahmad, barakallahu fiik. Ini di pertanyaan. Adakah perbedaan gerakan sholat antara laki-laki dan perempuan? Kaidah yang harus kita pahami, pada asalnya apa yang Rasulullah syariatkan kepada umatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dengan dalil. Jadi semua gerakan sholat pada asalnya sama Pak, kecuali dengan apa? Dalil. Tapi ingat, dalilnya pun harus sahih, nggak boleh dalil yang dhaif. Saya berikan contoh dalil dhaif. Di masyarakat kita mengatakan kalau perempuan sujud nggak boleh begini, tapi begini. Ya, berdasarkan riwayat Baihaqi dalam sunannya. Dan Bapak perlu ketahui bahwa itu hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya sangat lemah Pak, nggak sahih, nggak bisa dijadikan hujah. Sehingga karena hadisnya sangat lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Berarti pada asalnya laki-laki dan wanita sama. Bagaimana syarat-syarat jihad syar'i? Wah, ini butuh pembahasan tersendiri nih Pak, panjang Pak. Ada 8 syarat yang harus terpenuhi dalam masalah jihad syar'i. Itu dibahas nanti ajalah. Demokrasi itu haram. Kenapa harus tunduk kepada pemimpin hasil demokrasi? Ketahuilah Bapak, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa apabila siapapun yang jadi pemimpin, walaupun itu caranya tidak sesuai syariat, tetap harus ditaati. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, ya, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian itu hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Perhatikan Pak. Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya, dalam pemilihan yang sifatnya pemilihan syar'i, hamba sahaya nggak mungkin jadi pemimpin. Semua ulama sepakat syarat pemimpin bukan hamba sahaya, harus merdeka.
Para ulama menyebutkan syarat pemimpin harus sehat jasad, tidak boleh cacat. Ini cacat. Sudah hamba sahaya, cacat lagi. Maka kalau ada hamba sahaya jadi pemimpin, biasanya caranya tidak syar'i. Tidak sesuai dengan apa? Syariat. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetap dengar dan taat. Walaupun ya seperti itu. Memberontak dalam Islam haram. Dalil-dalil tentang memberontak mutawatir haramnya. Tapi kalau ada yang memberontak kemudian berhasil jadi pemimpin, caranya salah tidak? Salah. Tapi hasilnya diakui. Caranya haram, tapi hasilnya diakui. Demokrasi, ya kita memang itu bukan dari Islam, tapi karena ada orang terpilih jadi pemimpin, ya sudah, selama dia muslim. Catatannya selama dia apa? Muslim dan sholat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya apa kata Rasulullah? Nanti akan ada suatu pemimpin yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afalanu nabidhuhum? Bolehkah kita lawan mereka dengan pedang? Kata Rasulullah, la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan sholat. Selama mereka mendirikan sholat, mereka masih muslim, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Satu, Rasulullah hanya mengecualikan selama masih sholat. Ya. Kalau misalnya qadarullah yang terpilih pemimpinnya non muslim, apakah kita harus memberontak? Kata para ulama, memberontak itu apabila malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, haram. Boleh memberontak dengan syarat. Pertama, kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat daripada pemimpin kafir itu. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, kata para ulama, tidak boleh memberontak. Lebih baik sabar saja. Nah itu Pak, memang kata sabar itu yang paling pahit Pak. Makanya Nabi bersabda, fa inna satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang atharah. Apa itu atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabar kalian. Sampai kapan, hai Rasulullah, kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Masya Allah. Bapak baca bagaimana kisah Bani Israel di bawah kungkungan tirani Fir'aun. Bani Israel lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Maka apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Ya, sabarlah. Isbiru, sabarlah hai kaumku. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Bani Israel pun sabar. Dalam keadaan anak-anak mereka dibunuhi dan yang lainnya. Tapi karena mereka lemah, tak punya kemampuan, sabar. Lupanya apa Pak? Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaum dan pasukannya dan apa yang telah mereka bangun itu. Karena kesabaran Bani Israel itulah akhirnya datang pertolongan Allah. Allah hancurkan mereka. Makanya kalau kita sabar, insya Allah kita terus sabar, terus bertakwa, terus berdakwah, Allah pasti berikan kepada kita pemimpin yang bertakwa Pak. Insya Allah. Karena Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Syaratnya satu, terus sabar, terus bertakwa. Terus kita berdakwah. Sekarang tugas kita Pak, kita berpikir bagaimana supaya kaum muslimin dapat hidayah. Jangan sibukkan dulu mengkafir-kafirkan Pak.
Kaum muslimin di negeri kita ini banyak ditimpa kebodohan tentang din. Sibukan kita untuk dakwahi para pemimpin-pemimpin kita. Sibukan diri. Lihat para Rasulullah menyibukkan mendakwahi. Ya, bukan menyibukkan. Kalau sekarang kita melihat banyak kaum muslimin sibuk mengkafir-kafirkan. Kafir. Kalau sudah kafir apa jadinya, Pak? Halal darahnya. Kalau halal darahnya apa, Pak? Ya itulah. Makanya terjadinya pemboman dan yang lainnya dari situ pemikirannya. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang kita berusaha untuk dakwahi dulu dia manusia. Karena kan Al-Quran itu hudan, hidayah. Rasulullah pun rahmatan lil alamin. Tugas kita sekarang seperti Rasulullah, mendakwahi manusia. Masalah hasil di tangan Allah. Kalau Allah berfirman kepada Rasulnya, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum. Bisa jadi hai Muhammad, kami akan realisasikan janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau, baru kami realisasikan janji kami. Jadi hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berdakwah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Kesalahan yang terbesar ketika kita tergesa-gesa. Ya. Allahu a'lam. Apakah orang yang melakukan kekafiran otomatis jadi kafir? Belum tentu. Karena untuk mengkafirkan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di zaman Nabi ada orang yang jatuh kepada kekafiran, tapi Rasulullah tidak langsung mengkafirkan. Rasulullah bertanya dulu, kenapa? Ini bab masalah kafir mengkafirkan ini panjang pembahasannya, Pak. Kayaknya sudah pernah saya bahas di sini nih, Pak. Tahun kemarin apa ya? Ya, syarat-syaratnya, kemudian penghalang-penghalangnya, bagaimana kaidah-kaidahnya, semua itu harus terpenuhi. Yang jelas Ahlus Sunnah bukanlah orang yang mudah mengkafirkan. Ingat Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh itu memang kafir masuk, kalau tidak akan kembali kepada yang mengkafirkan. Hati-hati Mas, tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung dikafirkan. Kenapa? Bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi dia ada syubhat. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, tidak boleh mengkafirkan orang yang jatuh kepada kesalahan kecuali setelah ditegakkan hujah dan dihilangkan syubhatnya. Bagaimana ini? Berarti syaratnya harus terpenuhi. Masalahnya antum punya hak enggak untuk menegakkan hujah? Apa kemampuan antum untuk menegakkan hujah? Bagaimana cara menegakkan hujah? Itu semua ada, ya. Dan itu adalah diserahkan kepada para ulama, Pak. Mereka yang berhak. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Satu aja Ustaz. Satu aja ya? Ya, satu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayang sekali ini Pak Patrialis Akbar waktunya sudah habis. Padahal tadi saya sebenarnya yang banyak saya tanya kepada beliau ya. Tapi ini Ustaz penting juga ini saya tanyakan. Yang terakhir barusan Ustaz tanyakan, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Bolehkah kita mengucapkan mudah-mudahan Allah mendengar doa kita? Padahal Allah itu sudah Maha mendengar. Apa tak sebaiknya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita? Gimana Pak? Kurang jelas. Kalau kita berdoa mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Padahal Allah itu sudah Maha mendengar. Apa tak sebaiknya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita? Karena kalau dikabulkan atau tidak itu hak Allah, ya kan? Tapi kalau kita kan sering mendengar mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, kan Allah pasti mendengar, Ustaz. Ya, apa boleh kita berdoa begitu? Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Apa tak sebaiknya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita? Itu aja Ustaz. Karena tadi sebagaimana Ustaz sampaikan, kita tidak boleh dalam berucap harus hati-hati, jangan sampai mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala
Ya innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa. Beliau mengatakan, mendengar Allah itu ada dua macam. Mendengar dalam artian mendengar suara kita. Yang kedua, mendengar dalam artian mengijabah. Maka kalau kita mengatakan mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, maksud mendengar artinya mengijabah, enggak masalah. Itu menunjukkan bahwa kata mendengar itu ada dua makna. Makna yang pertama mendengar dalam artian mendengar suara kita. Makna yang kedua mendengar dalam artian mendengar mengijabah doa. Jadi tidak salah kalau ada orang berkata mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Maksud kita adalah mengijabah. Karena kita yakin Allah pasti mendengar. Karena Allah tidak mungkin tidak mendengar. Tapi kan mendengar yang dimaksud di sini mendengar ijabah itu Pak. Itu tidak disalahkan oleh para ulama, alhamdulillah. Sudah enggak ada lagi, alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.